Kebanyakan orang tidak memahami, termasuk para pengemban dakwah pun yang sudah mempelajari Islam, mereka tidak paham bahwa di dalam Islam kehidupan laki-laki dan wanita terpisah. Maka ketika tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang syar'i, maka tidak boleh seorang laki-laki berinteraksi dengan seorang wanita. Apakah pergi ke bioskop bareng-bareng, ataukah pergi makan bareng-bareng, ataukah pergi jalan bareng-bareng, tidak ada. Selama tidak ada keperluan syar'i. Maka keperluan syar'i itu sudah diukur di dalam syariat. Seperti apa? Misal pendidikan. Mereka boleh berkumpul satu sama lain selama dalam pendidikan. Selama misalnya menuntut ilmu. Apalagi dalam masalah pengobatan atau kesehatan. Maka seorang laki-laki bisa berobat pada dokter yang wanita. Demikian sebaliknya, seorang wanita bisa berobat pada dokter laki-laki. Dalam masalah peradilan, ketika diperlukan untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan, maka itu pun boleh. Dan perkara-perkara lain yang diperbolehkan oleh syariat. Semuanya boleh. Nah, hanya saja kebanyakan kaum muslimin mereka menganggap remeh hal ini. Lalu mereka berkholwat dengan cara apapun. Mereka berkholwat di media sosial, mereka berkholwat di handphonenya, mereka berkholwat dengan menelpon, padahal semuanya sama. Karena kholwat tidak hanya bertemunya dua orang, tapi ketika pembicaraan itu membuai, lalu kemudian menafikan orang lain, dia berkasih-kasih sayang di situ, berbuai-buai dengan segala macam di situ, itu juga sudah termasuk berkholwat. Maka ini harus hati-hati, pergaulan pria dan wanita terpisah. Lah, mengapa begitu? Karena ini adalah bagian daripada tindakan preventif yang dilakukan oleh Islam. Bahwa wanita dan laki-laki ini memang punya kecenderungan satu sama lain, maka mereka tidak diperbolehkan untuk bersama kecuali dalam hajat-hajat yang syar'i. Maka ini harus menjadi sebuah panduan dalam diri kita. Banyak-banyaklah mengkaji bagaimana sistem pergaulan di dalam Islam. Banyak-banyaklah mengkaji bagaimana Islam menempatkan laki-laki dan Islam menempatkan wanita. Kapan mereka boleh berkumpul? Kapan mereka harus terpisah sama sekali? Kapan ketika Allah memperbolehkan mereka bisa sama-sama untuk melakukan sesuatu? Kapan mereka harus melakukan satu-satu? Mereka harus melakukan aktivitas satu-satu dan tidak bercampur satu sama lain. Tapi pada intinya yang harus disampaikan adalah secara mendasar dan secara default laki-laki dan wanita itu terpisah aktivitasnya. Maka jangan bersama-sama kecuali memang ada keperluan, karena mudorotnya pasti ada.